Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erik Saputra, NIM 180590076, mata kuliah Komunikasi Bisnis, resume minggu keempat, Komunikasi Bisnis. Strategi dan teknik komunikasi. Pengertian strategi komunikasi yaitu perencanaan dalam penyampaian pesan melalui kombinasi berbagai unsur komunikasi seperti frekuensi, formalitas, isi, dan saluran komunikasi, sehingga pesan yang disampaikan mudah diterima dan dipahami serta dapat mengubah sikap atau perilaku sesuai dengan tujuan komunikasi. Strategi komunikasi merupakan panduan dan perencanaan komunikasi dan manajemen komunikasi untuk mencapai suatu tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut, strategi komunikasi harus dapat menunjukkan bagaimana operasionalnya secara faktis harus dilakukan, dalam arti kata bahwa pendekatan bisa berbeda sewaktu-waktu bergantung dari situasi dan kondisi. Teknik strategi komunikasi. Menurut Arifin, terdapat beberapa teknik yang dapat digunakan dalam strategi komunikasi. Yang pertama, redundansi. Teknik redundansi atau repetition adalah cara mempengaruhi khalayak dengan mengulang-ulang pesan kepada khalayak. Yang kedua, canalizing. Teknik canalizing adalah memahami dan meneliti pengaruh kelompok terhadap individu atau khalayak. Yang ketiga, informatif. Teknik informatif adalah bentuk isi pesan yang bertujuan mempengaruhi khalayak dengan jalan memberikan penenangan. Yang keempat, persuasif. Teknik persuasif adalah mempengaruhi dengan jalan membujuk. Yang kelima, edukatif. Teknik edukatif merupakan salah satu upaya mempengaruhi khalayak dari suatu pernyataan umum yang dilontarkan dapat diwujudkan dalam bentuk pesan yang akan berisi pendapat-pendapat, fakta-fakta, dan pengalaman. Yang keenam, koersif. Teknik koersif adalah mempengaruhi khalayak dengan jalan memaksa. Langkah-langkah strategi komunikasi. Yang pertama, mengenai khalayak. Yang kedua, menentukan tujuan. Yang ketiga, menyusun pesan. Yang keempat, menetapkan metode dan memilih media yang digunakan. Hambatan strategi komunikasi. Yang pertama, hambatan dalam proses penyampaian. Hambatan ini bisa datang dari pihak komunikator yang mendapat kesulitan dalam penyampaian pesan-pesannya. Yang kedua, hambatan secara fisik. Sarana fisik dapat menghambat komunikasi yang efektif, misalnya pendengaran kurang tajam dan gangguan pada sistem. Yang ketiga, hambatan semantik, yaitu adanya perbedaan pengertian dan pemahaman antara pemberi pesan dan penerima tentang satu bahasa atau lambang. Yang keempat, hambatan psiko atau sosial. Adanya perbedaan yang cukup besar dalam aspek kebudayaan, adat istiadat, kebiasaan, persepsi, dan nilai-nilai yang diamut sehingga kecenderungan. Baiklah, sekian yang saya dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.